Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Nah, baiklah teman-teman, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ilham Misteri Zalwaldi di Ilham Planter Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas suatu masalah yang sering kita jumpai di lapangan. Dan masalah ini juga sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat planter kita, petani sawit khususnya. Nah, jadi berikut masalahnya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Jadi masalah yang akan kita bahas hari ini adalah yang sudah sama-sama kita lihat, yang teman-teman pun lihat, yang ada di hadapan teman-teman sekarang, yaitu pakisan neprolepis yang tumbuh di batang pokok tanaman kelapa sawit. Jadi sering muncul pertanyaan terkait masalah ini teman-teman. Jadi sering ada pertanyaan begini, apakah pakisan neprolepis yang tumbuh di batang pokok tanaman kelapa sawit ini berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit itu sendiri? Nah, kemudian juga muncul pertanyaan seperti ini, jadi apakah seharusnya ini kita cabut atau kita semprot menggunakan racun? Jadi macam-macam pertanyaan teman-teman terkait masalah pakisan neprolepis yang tumbuh di pokok tanaman, di batang pokok tanaman kelapa sawit ini. Nah, jadi kita akan jawab pertanyaan itu. Nah, seperti apa jawabannya? Terus saksikan video ini sampai habis dan jangan sampai di skip agar kita sama-sama paham dan mengerti tentang perihal masalah ini. Dan saksikan terus videonya teman-teman dan tonton sampai habis. Nah, baiklah teman-teman, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, jadi sebenarnya dulu saya juga sempat bertanya akan hal masalah ini kepada salah satu tim agronomi yang khusus memang tugasnya dalam hal ini teman-teman. Jadi saya sempat juga dulu menanyakan perihal masalah ini kepada agronomi, apakah neprolepis yang tumbuh di batang tanaman kelapa sawit ini berbahaya apa tidak. Nah, disitulah saya mendapatkan jawaban, yang mana jawaban itu juga akan saya beritahu kepada teman-teman semuanya agar kita sama-sama paham akan masalah ini. Dan kira-kira jawabannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya pakisan neprolepis ini bukanlah sebuah gulma yang sangat membahayakan bagi tanaman kelapa sawit. Bukan tergolong kepada jenis gulma yang golongan A. Berbeda dengan jenis gulma seperti pakis kawat atau yang biasa dinamakan Stenoklena, ataupun jenis gulma kayu-kayuan atau anak kayu dan lain-lain sebagainya. Itu memang tergolong kepada jenis gulma yang sangat membahayakan dan digolongkan kepada jenis gulma yang golongan A yang sangat membahayakan sekali. Jadi khususnya di lahan gambut yang namanya pakisan Stenoklena ataupun tanaman anak kayu itu memang harus dimusnahkan. Karena apa? Karena memang menjadi kompetitor yang sangat membahayakan bagi tanaman kelapa sawit. Nah, sementara itu untuk jenis pakisan neprolepis itu tidak tergolong kepada yang sangat membahayakan. Bahkan pakisan neprolepis ini tidak boleh keberadaannya itu dimusnahkan di lahan gambut. Karena apa? Karena pakisan neprolepis ini justru dapat membantu menjaga kelembaban atau mensuplai air yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Makanya pakisan neprolepis ini cukup dikendalikan saja. Jadi dikendalikan jangan sampai tumbuh di piringan dan jangan sampai tumbuh di pasar pikul. Jadi kita cukup melakukan yang biasa namanya semprot piringan dan pasar pikul. Jadi biasanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, untuk masalah pakisan neprolepis yang tumbuh di batang pokok tanaman kelapa sawit ini, jawabannya adalah ini tidak membahayakan bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kenapa saya katakan tidak membahayakan? Karena posisi sawit di sini itu sudah tinggi. Kalau tanaman kelapa sawit sudah tinggi seperti ini, sudah besar seperti ini, dan kemudian neprolepis ini tidak tumbuh di piringan, jadi tidak mengganggu, tidak tumbuh di piringan, melainkan tumbuh di batang pokok tanaman kelapa sawit ini tidak berbahaya bagi tanaman kelapa sawit. Justru neprolepis yang tumbuh di batang pokok tanaman kelapa sawit ini memberikan manfaat terhadap tanaman kelapa sawit itu sendiri. Karena neprolepis ini akan
menjaga kelembaban dari batang tanaman kelapa sawit. Artinya mikrolapis ini bisa menahan air untuk kebutuhan dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jadi di sisi membahayakannya tidak ada. Dapat kita saksikan bahwa di sini ini buahnya sangat bagus. Nanti kita lihatkan seperti apa bentuk buah dari tanaman kelapa sawit yang ditumbuh ini. Apakah buahnya jelek atau tidak? Nanti akan kita lihatkan kepada teman-teman semuanya. Jadi tidak perlu kita musnahkan, kita apalagi kita semprot. Jadi kalau kita semprot batang ini juga tidak boleh teman-teman. Karena apa? Karena seandainya kita semprot menggunakan racun herbisida, kita semprot, apalagi nanti udah tumbuh ke sini kita semprot, ini justru hasil semprotan itu yang akan berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit. Karena apa? Karena racun itu, herbisida itu apabila menyerap ke batang pokok tanaman kelapa sawit atau ke pelepah yang baru saja dipangkas ini, tentunya ini akan berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit. Jadi posisi batang ini tidak boleh kita lakukan penyemprotan herbisida. Jadi untuk masalah Nephrolepis ini aman, jadi tidak berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit. Mari kita lihat sama-sama, kita buktikan apa benar jika rumput Nephrolepis ini tumbuh di batang pokok tanaman kelapa sawit akan berdampak buruk terhadap buah dan lain-lainnya atau tidak. Di berikut kita lihatkan kepada teman-teman semua. Oke, baiklah teman-teman, jadi ini adalah pokok tanaman kelapa sawit yang mana batangnya ditumbuhi oleh jenis pakisan Nephrolepis. Kita lihat apakah buahnya jelek ataukah bagus. Jadi ini dia teman-teman. Jadi tidak berpengaruh buruk sama sekali terhadap tanaman kelapa sawit. Justru pakisan Nephrolepis ini berdampak baik atau memberikan manfaat yang baik terhadap tanaman kelapa sawit. Ini kita lihat, ini ditumbuhi Nephrolepis, sementara kita lihat buahnya sangat bagus-bagus sekali teman-teman. Sekarang kita lihat yang ini. Oke, ini ditumbuhi Nephrolepis. Kita lihat buahnya sangat indah dan sangat cantik, luar biasa. Oke, ini membuktikan bahwasanya Nephrolepis yang tumbuh di batang pokok tanaman kelapa sawit ini tidak berpengaruh buruk terhadap tanaman kelapa sawit. Nah, jadi itulah jawabannya teman-teman, yang mana kita sudah buktikan bahwasanya pakisan Nephrolepis ini tidak berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit. Justru pakisan Nephrolepis yang tumbuh di batang pokok tanaman kelapa sawit ini memberikan manfaat berupa memberikan kelembaban, menjaga air yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, itulah dia teman-teman. Demikian saja video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video yang singkat ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya perihal tentang perkebunan kelapa sawit. Nah, sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Dari satu planter untuk planter Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.